Di sekarang kekuatan itu masih ada, tetapi Pak Jokowi ini bermasalah. Mungkin Pak Jokowi tidak terlalu berpikir ke sana, tapi intinya Pak Jokowi tidak punya komitmen pada demokrasi yang serius. Dalam beberapa kasus di mana terlalu dominan satu calon, biar ada semacam kompetisi jadi muncul calon lain. Disengaja atau tidak, kalau disengaja kan jadinya si calon alternatif ini seperti calon boneka begitu ya, tidak serius gitu. Saya justru agak setuju tuh bahwa dia di belakang ini ada sesuatu gitu loh. Partai-partai politik kita tidak cukup independen dalam keputusan-keputusan politiknya. Halo pemirsa MPTV, berjumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong, minum teh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan narasumber saya kali ini adalah Saidiman Ahmad. Siap. Terima kasih Mas Saidiman udah hadir di studio MPTV ya. Terima kasih Teh Nong udah Ya, diundang. pemirsa MPTV mungkin sudah akrab dengan Mas Saidiman ini karena Mas Saidiman adalah biasa kita ngelihat di channelnya SMRC TV ya, yang mempresentasikan survei-survei terbaru hasil SMRC Saiful Mujani Research and Consulting ya. Karena Mas Saidiman juga di SMRC ini sebagai manajer program ya, manajer program. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Saidiman terkait situasi terkini politik kita menuju pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan apa ininya ya, persiapan antar partai gitu kan yang udah mulai rame nih. Dan menarik, saya membaca tulisan Mas Saidiman, ini sebenarnya bukan tulisan artikel tapi postingan di medsosnya Mas Saidiman, khususnya waktu itu saya nggak sengaja baca di Facebooknya terkait Golkar nih. Ya menarik memang. Ini saya cerita aja dulu ya, nanti akan kita perbincangkan lebih jauh lagi. Jadi menurut Mas Saidiman ngelihat posisi sekarang yang sebenarnya Golkar itu kalau dalam pileg kemarin itu nomor 2 setelah PDIP ya menangnya ya. Betul. Posisi kursinya. Nah, tetapi di pilkada ini kita ngelihat memang kok sepertinya Golkar seperti tidak mempunyai dalam tanda kutip gigi. Sepertinya takluk kalau dalam KIM itu Koalisi Indonesia Maju itu lebih kayak dikendalikan oleh Gerindra, padahal dalam pileg kemarin Gerindra itu nomor 3 ya. Agak dibilang lain gitu hasil pileg kemarin, karena semestinya kalau presidennya itu dari Gerindra kan mestinya pemenang partainya pun itu Gerindra, tapi ini yang terjadi adalah justru PDIP dan Golkar ya. Nah ini menarik untuk kita perbincangkan pemirsa langsung dengan Mas Saidiman. Jadi pertama sebelum kita ngulas tulisan kamu yang tadi saya singgung Mas Saidiman, itu juga kenapa dalam Pilpres kemarin ini kok bukan partai yang mengusung presidennya sendiri yang menang, tapi justru kok malah misalnya PDIP dan justru Golkar gitu loh setelah PDIP. Gimana tuh penjelasan datanya ya? Ya memang itu cukup menarik ya. Kalau dalam politik kita di Indonesia ini kan biasanya partai-partai politik, partai-partai yang besar itu salah satu yang membuat mereka besar itu karena ada tokohnya yang populer. Figur gitu ya? Figur. Itu yang menjelaskan partai seperti PDI Perjuangan gitu ya besar. Karena ada figur Megawati, kemudian di sana ada Ganjar Pranowo ketika itu yang cukup populer. Belum lagi memang punya sejarah yang panjang, identik dengan Bung Karno. Jadi ada sosok-sosok figur yang populer di sana yang kemudian menyebabkan partai itu ikut. Ini yang biasa disebut dalam perbincangan teori perilaku politik itu sebagai efek ekor jas kan. Jadi kalau ada tokoh populer, si partainya ini ikut. Jadi bukan karena partainya besar kemudian dia melahirkan tokoh, tapi justru tokoh ini yang menggerek partai politik. Oh tadi PDI Perjuangan juga dulu ada Pak Jokowi gitu yang populer gitu. Jadi besar partainya. Nah ini memang yang menarik kemarin
mestinya kan kalau itu berlaku umum, mestinya Gerindra juga kemarin menjadi sangat kompetitif gitu, bahkan seharusnya memenangkan pertarungan. Kalau kita Seperti Demokrat di di zaman Pak Pak SBY itu, SBY ya, ya itu Demokrat kan Pak SBY tinggi banget tuh. tinggi banget. Jadi ini Pak Prabowo kemarin kan juga sangat tinggi elektabilitasnya sampai 58%-an begitu ya, sangat besar. Tetapi kok partainya tidak terdongkrak gitu ya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Justru partai-partai lain, PDI Perjuangan yang calonnya kemarin kalah, itu justru masih posisi di atas. Bahkan Golkar yang tidak ada wakilnya di dalam pemilihan presiden, tidak ada kadernya yang ikut bertanding, tapi kok masih tetap di atas ininya. Nah, salah satu yang kami temukan kemarin itu rupanya Pak Prabowo ini memang tidak terkonsentrasi efek ekor jasnya pada satu partai. Jadi pemilih Pak Prabowo ini tersebar di partai-partai yang lain. Jadi partai-partai pendukungnya itu juga mendapatkan limpahan, termasuk Partai Golkar. Tapi mungkin khusus mengenai Partai Golkar, memang partai ini agak unik ya. Dalam beberapa kali pemilu terakhir kan, Partai Golkar ini lagi-lagi tidak menempatkan ketua umumnya misalnya atau kadernya ikut di dalam pertarungan. Kan 2 kali Pak Jokowi melawan Pak Prabowo, kan itu dua-duanya bukan tokoh Golkar. Walaupun Pak Prabowo dulu pernah di Golkar gitu ya. Sampai yang terakhir kemarin juga tidak ada. Tetapi Golkar selalu kompetitif di atas, di 3 besar gitu, dan sekarang nomor 2 gitu. Nah, saya kira penjelasannya adalah Partai Golkar ini memang agak berbeda dengan partai yang lain. Kalau umumnya partai-partai yang lain itu selalu punya figur, Partai Golkar sejak awal, walaupun dia dulu adalah partai Orde Baru, tetapi setelah Orde Baru ada perubahan yang cukup besar, yang fundamental di Golkar. Itu menjadi lebih demokratis gitu ya, dalam pengertian partai ini adalah satu di antara sangat sedikit partai di Indonesia yang tidak dikuasai oleh satu elit. Tapi elitnya itu menyebar. Kalau partai lain kan PKB misalnya ada Muhaimin Iskandar, dulu Gus Dur, Nasdem ya ada Surya Paloh yang sangat dominan. PDI Perjuangan ada Ibu Megawati dan Megawati Soekarno Putri, dan partai-partai lain, Gerindra dengan Prabowo. Tapi Golkar dari awal sejak reformasi itu tidak ada tokoh yang sangat populer gitu. Bahkan kalau kita ingat pemilihan presiden langsung pertama, itu kan ketua umum Partai Golkar ketika itu Pak Akbar Tanjung justru kalah dari Wiranto gitu ya dalam konvensi gitu ya. Bisa begitu Partai Golkar. Saking kekuasaan itu atau power itu terserak di antara elit-elitnya, jadi banyak gitu. Ini yang menyebabkan di Golkar itu sangat dinamis. Jadi saya melihat bahwa kekuatan Golkar bukan pada figur sentral di pusat, tetapi pada figur-figur yang mungkin tersebar di daerah-daerah. Kekuatannya pada calon-calon legislatifnya. Itu kemudian menjelaskan walaupun dia tidak punya calon presiden, tapi kekuatan dari tokoh-tokoh lokal ini sangat efektif gitu meraih suara. Dan saya juga menyaksikan Partai Golkar ini, saya kira kalau kita bandingkan dengan partai-partai yang lain, terlihat sangat serius ya di dalam mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di pemilihan legislatif kemarin. Ada survei berkala yang dilakukan misalnya, memang dipilih secara serius gitu, mana saja tokoh di lokal yang kira-kira bisa memenangkan pemilihan kepala daerah. Nah, itu yang menjelaskan. Jadi ada keseriusan menggarap tokoh-tokoh lokal untuk menjadi calon-calon anggota legislatif. Jadi, Nah, sekarang kalau misalnya kita kaitkan dengan pilkada nih, kalau kita ngelihat peta awalnya nih ya, peta awalnya Golkar itu seperti yang tadi dibilang oleh Mas Saidiman, itu mempunyai kader yang memang sangat kompeten lah. Kompeten dalam pengertian sangat disukai oleh rakyatnya gitu, oleh warganya. Misalnya kita ambil contoh aja, saya Ridwan Kamil itu kan secara survei kuat kan di Jawa Barat. Terus katakanlah Airin, nah di Banten, ya kan. Terus ada beberapa lagi lah. Nah, tetapi karena adanya koalisi Kim ini ya koalisi Indonesia Maju yang bekas ini dari Pilpres itu kalau kita baca sekarang, meskipun di awal-awal ini Golkar sangat ngotot awalnya nih bahwa RK ini tetap di Jabar gitu kan. Tapi dari kemarin-kemarin kan memang Gerindra udah kayak fait accompli gitu, udah RK itu Jakarta gitu kan. Nah, yang di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi yang sebelumnya kan dikalahkan oleh RK ya. Terus nah yang Banten juga nggak tahu nih, belum nih, tapi
nada-nadanya akan seperti diutak-atik juga Hmm. gitu. Makanya menarik membaca tulisan Mas Saidiman itu, kira-kira kayak kata Mas Saidiman, ini untuk posisi Golkar yang sebagai partai yang tadi dibilang Ya. unik ya, ini sebenarnya posisinya itu udah 4-0 gitu kan Iya, katanya. iya. Nah, gimana itu ngejelasinnya itu? Iya. Jadi, gini, ya betul sekali bahwa ini yang menarik ya. Mhm, Tadi kalau kita lihat bahwa Golkar itu berhasil mencuri mhm, kemenangan mhm, sebetulnya di pemilihan legislatif kemarin dari Gerindra. mhm, Ya seharusnya di koalisi partai-partai pendukung Prabowo ini kan mestinya ya mhm, Gerindra mestinya yang memimpin di sana, mhm, memperoleh suara yang lebih banyak karena ia mhm. dibantu oleh popularitas Prabowo. Tapi Prabowo sebagai ternyata Golkar. Jadi mhm, sebetulnya di internal Kim, menurut mhm, saya melihat Kim ini tentu melawan di luar Kim ya, mhm, koalisi perubahan, koalisinya Pak Ganjar dan mhm, seterusnya, PDI Perjuangan. Tetapi di dalam sebetulnya juga ada kompetisi, mhm, terutama antara Golkar dengan Gerindra. mhm. Dan dalam pemilihan legislatif kemarin, menurut saya Golkar menang Menang, lah kira mmm, memenangkan pertarungan itu. Tapi di luar itu, saya melihat kemenangan Golkar itu kemenangan publik ketika itu kan publik ikut kan. Nah, mhm, tetapi mhm, di luar itu, nah ini yang menarik, kok di dalam misalnya pilkada sekarang mhm, sepertinya Golkar yang terdesak gitu ya. mhm. Seperti tidak punya bargaining apa-apa Iya, gitu ya? padahal dia Kayak partai terbesar kedua heeh, atau heeh, partai terbesar di mmm, koalisi Kim. mhm, Dan sebenarnya bukan hanya pilkada, sebelumnya juga mmm, dalam penentuan wapres, wapres misalnya. mmm, Kok bisa partai sebesar Golkar mhm. tiba-tiba ketua umumnya itu seperti tidak punya Gigi lagi tidak yang punya saya bilang, gigi. Mestinya kan kekuatan apa-apa ya, iya mestinya kan Pak Airlangga Hartarto yang paling potensial mhm, mendampingi Prabowo Subianto kalau mhm, Golkar mendukung Gerindra ketika itu mhm, kan. Kan sudah ada Gerindra di sana. mhm, Kok tiba-tiba ada orang lain datang, mhm, kader partai PDI Perjuangan kemudian mhm, didukung oleh Golkar. Itu kan menunjukkan cukup lemah gitu ya Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua partai mhm, dalam hal itu ya atau partai Golkarnya di dalam perbincangan elit itu. Nah, itu terjadi di Pilpres. Tapi rupanya ini berlanjut sampai sekarang. Ya, tadi mhm, Tehno mengatakan kasusnya kalau kita lihat yang mulai dari Jawa Barat. Ini menarik sekali bahwa sebelum-sebelumnya kan Gerindra memang dari awal itu ingin mendukung Ridwan Kamil di Jakarta. Jakarta iya, Pada saat yang sama kan secara tidak langsung itu terus-menerus dibantah kan mhm, oleh Golkar, oleh elit-elit Golkar, mhm, terutama Ahmad Doli Kurnia mhm, menyatakan bahwa dulu memang Pak Ridwan Kamil memang relatif kompetitif di Jakarta, tetapi ketika mulai mengerucut, suara Ridwan Kamil menjadi sekitar nomor 3 gitu ya di mhm, mhm, Jakarta. Di atasnya ada Anies Baswedan, Ahok, Ahok, kemudian Ridwan Ridwan Kamil, Kamil. Nah, di Jawa Barat, Ridwan Kamil sebetulnya hampir tak tertandingi gitu ya, mhm, mhm. sangat populer. Di Jawa Barat itu di dalam survei kami, 89% Gila warga ya Jawa suaranya Barat ya, puas dengan kinerjanya. 89% ya, gila. 89 itu jauh lebih tinggi dari Pak Iya, Jokowi Pak saya Jokowi rasa. ya, Jadi sangat besar heeh, dan kemudian kita menemukan dalam simulasi banyak nama itu sudah di atas 50% suaranya Pak Ridwan Kamil. artinya sebenarnya tinggal merem aja itu sebenarnya udahlah Ya, menang ya, lah Golkar ya, itu ya, ya. di Dan Jabar, dan Golkar sebetulnya punya potensi untuk selama ini kan salah satu kekurangan Golkar kan tidak punya tokoh nasional. mhm, Dengan mengamankan posisi Ridwan Kamil di Jawa Barat, menurut saya ini kesempatan bagi Golkar untuk kemudian memiliki nih tokoh nasional di provinsi terbesar gitu, yang mhm, menjadi gubernur. Selama mhm, ini kan Golkar selalu kalah nih di sana. mhm, Nah mhm, sekarang ini posisinya, jadi dia menang pileg di Jawa Barat, tapi mhm, juga mestinya punya kesempatan untuk mengawinkan pileg yang banyak itu, walaupun mhm, kursinya dibawa sedikit ya dari Gerindra. mhm, Golkar mestinya punya kesempatan untuk juga punya gubernur di sana. Dan sangat terbuka kemungkinan itu karena sangat populer. Tetapi kemudian di akhir-akhir ke Jakarta gitu. mhm, Dan saya melihat bahwa dengan Ridwan Kamil ke Jakarta, maka otomatis di Jawa Barat yang mereka dukung adalah Deddy Mulyadi. Dan Deddy mhm, Mulyadi walaupun pernah menjadi ketua DPD Golkar di sana, tapi kan sekarang adalah kader Gerindra. mhm, Jadi perubahan dari Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak Jawa Barat, itu menurut mhm, saya adalah kemenangan Gerindra. Itu mmm, yang saya sebut 1-0 di sana di mhm, Jawa Barat. mhm, mhm, Ketika ke Jakarta, kemudian kita berpikir, kok Ridwan Kamil ke Jakarta? Di mhm, Jakarta ini ada tokohnya sendiri. Jadi Ridwan Kamil ini populer di Jawa Barat,
di Jakarta itu Iya. ada tokoh, Iya. 2 orang Mm-mm. bahkan. Mm-mm. Ada Anies Baswedan yang sangat populer sebagai mantan gubernur. Mm-mm. Approval ratingnya juga sangat tinggi, 70% ke atas. Mm-mm. Ada Ahok yang juga sangat tinggi. Kemudian Ridwan Kamil masuk. Jadi ke Jakarta itu saya melihat Ridwan Kamil ini lebih gambling. Ini perjudian gitu ya di Jakarta. Ini sudah aman tapi pindah ke sini. Nah, saya melihat alasan didorongnya Ridwan Kamil ke sini sebenarnya untuk mengalahkan Anies Baswedan. Jadi agenda utamanya, tujuan Tujuan utamanya mengalahkan Anies Baswedan. Ya kalau misalnya mungkin kotak kosong, ya mungkin kotak kosong ya. Tetapi kan tidak begitu pasti nih apakah Anies tidak jadi maju atau tidak, atau tetap maju. Kalau Anies maju, itu butuh tokoh yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Dan saya kira di kalangan Kim sekarang ya Ridwan Kamil, karena juga populer. Walaupun sekarang suaranya masih di bawah. Tapi punya potensi ke arah sana. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Anies harus dikalahkan? Kenapa begitu kuat gitu keinginan untuk mengalahkan Anies sampai Ridwan Kamil dibawa ke sini gitu. Saya melihat ini dalam jangka yang lebih panjang. 2029. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan baru periode pertama. Otomatis mereka akan menginginkan perpanjangan. Ingin untuk kembali terpilih periode kedua. Dan salah satu tokoh yang potensial menjadi ancaman buat mereka ke depan itu adalah Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan menang di Jakarta, maka Anies akan punya panggung politik 5 tahun. Dan ini pula pusat, walaupun ibu kota sudah pindah, tetapi Jakarta tetap menjadi magnet gitu ya, pusat kekuasaan di Indonesia. Karena itu cukup mengancam ini. Kalau Anies berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa di Jakarta dalam 5 tahun, dia bisa mengancam Prabowo, bisa mengancam Gibran. Jadi lagi-lagi kepindahan Ridwan Kamil ke Jakarta, ini lagi-lagi bukan agenda Golkar kelihatannya. Bukan utamanya agenda Golkar. Agenda pihak di luar Golkar ini. Agenda pihak di luar Golkar. Dalam hal ini ya istana. Ya Golkar juga di istana ya, tapi menurut saya lebih dominan agenda Prabowo atau agenda Gibran. Kalau kita menyebut Gibran ya mungkin agenda Jokowi. Jadi untuk mengalahkan Anies Baswedan. Jadi menurut saya ini juga kekalahan Golkar yang kedua. Lalu kemudian tadi disebut Banten. Banten ini sejauh ini ya mungkin mulai muncul wacana menduetkan ketua Golkar di sana dengan Ibu Airin ya. Tokoh Golkar yang sangat populer. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang ada koalisi besar. Tiba-tiba muncul, udah diumumin gitu ya. Iya, tidak mendukung Airin. Padahal ini Golkar gitu. Golkar sudah berkorban di 2 tempat, tapi kok di sana masih nggak jelas ini. Apakah akan mendukung tokoh yang populer atau tidak? Padahal Airin di Banten kan sangat populer gitu ya. Seperti halnya RK di Jabar ya. Seperti RK di Jabar. Jadi di Golkar sudah berkorban di 2 tempat yang sangat strategis. Di Banten yang dia punya tokoh yang sangat populer pun sekarang masih kayak tarik ulur gitu. Menurut saya tidak. Ini juga yang menariknya itu justru kok malah tiba-tiba diumumin ketua Gerindra bersama tokoh PKS kan, Dimyati itu kan. Ini apa gitu kan. Ini Golkar ditinggalin gitu. Golkar ditinggalin. Padahal di tempat lain Golkar sudah berkorban gitu ya. Banyak sekali. Itu di Banten. Di Sumatera Utara menurut saya juga unik di sana ya. Awalnya Sumatera Utara itu Golkar mengeluarkan 2 surat penugasan. Pertama kepada ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksa, Bang Ijek gitu. Yang populer juga ya. Populer, terpilih menjadi saya kira suara nomor 1 gitu di Sumatera 1 gitu ya. Pinter gitu ya. Dan di dalam survei juga kompetitif gitu sebetulnya suaranya. Dan yang kedua adalah Bobi Nasution, surat penugasan itu. Memang seperti ada dinamika lah di tubuh Golkar gitu, antara mau mendukung Bobi atau mendukung ketua DPD-nya gitu. Ijek. Tapi awal-awal kelihatannya Golkar ingin ke Bobi, tapi semacam ada syaratnya. Bobi ini perlu dikuningkan gitu. Karena itu Bobi kan sering muncul gitu di acara-acara Golkar, orang elit-elit Golkar ke Sumatera Utara. Bobi datang mendampingi dan seterusnya. Ada pertemuan di DPP Golkar tanggal 6 April kalau tidak salah 2024 itu ketemu semua bakal calon Golkar gitu. Ada Bobi hadir di sana. Jadi ada upaya untuk membuat Golkar ini jadi kader Golkar gitu ya. Bobi jadi kader Golkar ya. Bobi jadi kader Golkar. Tetapi tiba-tiba Bobi menjadi masuk Gerindra. Dan yang menarik kan mestinya kalau masuk Gerindra mestinya cuma 1 dong. Golkar punya Musa Rajeksa artinya. Tapi kemudian yang diputuskan adalah Golkar tetap ikut ke Bobi, mendukung Bobi
untuk maju sebagai Mendukung gubernur. Bobi sebagai kader Sebagai Gerindra kan? kader Gerindra, menurut saya ini juga pengorbanan Golkar Heeh. itu, aneh gitu. Nah, saya melihat ini 4-0 lah. Heeh. Kalau ditambah dengan sebelumnya yang Pilpres ya bisa 5-0 nih, Heeh. Tenong. Jadi Heeh. ada dinamika yang menarik ya. Golkar di KIM, ada satu sisi ada KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang ingin membuat koalisi besar gitu ya, ingin menang di semua tempat yang strategis. Tapi di sisi yang lain, di dalam KIM-nya ini ada dinamika, di mana di sana ada dua pemain utamanya Golkar dan Gerindra. Dan sejauh ini kelihatannya kepentingan Gerindra lebih dominan gitu, dimenangkan. Bahkan saya dengar di Makassar, di Sulawesi Selatan misalnya, di sana kan ada incumbent Andi Sudirman Sulaiman, itu cukup populer. Tetapi Dia dari partai? Dia backgroundnya ya dulu didukung banyak partai dulu kan, apa namanya, koalisi juga lagi ya kan? wakilnya Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah berhenti kemudian naik. Sekarang kemungkinan berpasangan dengan Nasdem gitu ya, dan Nasdem di sana bisa memajukan sendiri. Tapi yang menarik sebetulnya, calon potensial yang bisa menghadapi Andi Sudirman Sulaiman itu justru adalah calon-calon Golkar. Calon Golkar mengeluarkan surat penugasan 3 kalau tidak salah. Di sana ada Ilham Arif Sirajuddin, ada Adnan Purita Ihsan, itu mantan Bupati Goa, kemudian ada mantan Bupati Lu Timur ya kalau tidak salah, Ibu Indah gitu. Itu cukup populer. Itu bisa kompetitif lah melawan incumbent. Kalau apalagi Sulawesi Selatan ini salah satu basisnya Golkar kan. Golkar kan kuat di sana. Tapi ya belakangan kelihatannya tidak akan, tiga-tiganya tidak akan terjadi. Karena ngikutin ini Kim juga gitu. Ya, mungkin bukan murni Kim di sana ya. Ada lagi koalisi yang lain gitu yang di belakangnya itu mungkin adalah jaringan ekonomi yang besar, pengusaha yang besar yang menguasai Kalimantan dan Sulawesi ya, kita tahu gitu ya. Di belakang incumbent sekarang ada hubungan kekerabatan dengan pengusaha itu, sehingga partai-partai politik seperti lemah gitu ya berhadapan dengan kekuatan ekonomi ini, termasuk Golkar. Jadi saya melihat Golkar ini mungkin pada posisi yang krusial. Apakah akan tampil sebagai salah satu partai yang pemenang pemilu sekarang, tapi kok di dalam pilkada seperti ada kekuatan yang kemudian membuat Partai Golkar mengambil keputusan-keputusan yang tidak ideal gitu, seperti bukan untuk kepentingan mereka, tetapi kepentingan pihak lain. Kalau misalnya berpikir elektoral lah gitu, berpikir jangka panjang, kan semestinya ya udah Ridwan Kamil gitu kan, udah pasti merem juga jadi. Terus Airin juga merem karena waktunya kan memang pendek gitu kan. Mepet, ya betul. Nah, tapi kita ngelihat kenyataannya tidak begitu. Nah, nih ada isu yang mengatakan bahwa meskipun yang tadi dibilang oleh Mas Saidiman bahwa Golkar ini banyak tokoh-tokoh yang kuat, artinya bukan tersentral pada satu figur seperti partai lain. Tetapi dalam posisi sekarang dibilangnya ini ada isu gitu, saya dengar bahwa sebenarnya Golkar itu di setting atau di belakangnya itu adalah Jokowi. Yang artinya sebenarnya dibilang ini konon ya, ini kan perlu kita verifikasi bareng-bareng nih. Airlangga itu cuma pelaksana aja, gitu loh. Tapi yang mengatur semuanya, A, B, Ridwan Kamil tarik ke sini, si A tarik ke sini, ini ke sini, ke sini. Ada sosok yang tadi dibilang oleh Mas Saidiman sendiri, pada kasus Pilpres misalnya, partai sebesar Golkar aja bahkan tidak bisa menolak calon wakil presiden yang disodorkan itu, karena ya orang ini adalah anaknya Pak Jokowi, Presiden Jokowi gitu kan. Nah, menurut Mas Saidiman gimana tuh? Iya, itu salah satu analisa ya. Memang saya juga pernah dengar ya dari seorang elit Partai Golkar senior gitu, dia menyatakan bahwa Partai Golkar itu selamanya selalu ada di dalam pemerintahan gitu. Dia tidak ada presiden Golkar itu menjadi oposisi. Jadi bahkan dia mengatakan Dewan Suro itu atau Dewan Suro Golkar itu adalah Presiden Republik Indonesia gitu. Selalu begitu. Artinya gini sebenarnya, saya potong sebentar. Jadi sebenarnya sejak
dari sejak Orde Baru, Mm-mm. Golkar itu kan sebenarnya Wak- dewan pembinanya itu selalu presiden. ya, Nah, wakil representasi pemerintah ya, selalu. representasi pemerintah. Nah, begitu juga sebenarnya tuh sekarang gitu loh. Hmm. Jadi meskipun dibilang bahwa presiden sekarang ini latar belakangnya adalah dari partai PDIP, tapi sebenarnya dialah yang menguasai Ya, Golkar ini gitu. ya. Gimana menurut saya Diman? Saya mungkin itu salah satu teori ya yang bisa kita pakai gitu ya, bahwa saya kira itu teori umum ya, mengatakan bahwa sebetulnya pelaku-pelaku politik ini mereka tidak independen. Ada kekuatan besar di belakangnya yang biasanya itu adalah yang disebut sebagai oligarki gitu ya. Ada teori yang mengatakan yang disebut oligarki itu adalah umumnya yang mengatakan itu penguasa ekonomi. Apalah kalau di Indonesia kita terkenal 9 naga gitu atau apapun namanya ya, oligark, pemilik ekonomi itu yang mengendalikan partai. Tapi itu satu teori. Teori lain mengatakan bahwa sebenarnya disebut oligark itu adalah presiden. Karena dialah menguasai ekonomi sesungguhnya, presiden itu. Nah, Bukan kalau hanya ekonomi sebenarnya politik kan, macam-macam, aparat keamanan. Jadi oligark yang sesungguhnya itu adalah presiden itu. Kalau di Indonesia ya Presiden Republik Indonesia, dan sekarang ini Pak Jokowi. Setelahnya nanti Pak Prabowo Subianto. Kalau kita pakai teori ini ya mungkin saja. Nah, kalau ini benar, nah ini saya kira patut disayangkan gitu. Itu artinya memang pemerintahan ini ada intervensi yang terlalu kuat presiden kepada partai-partai politik, dan ini buruk sebetulnya buat demokrasi kita. Partai-partai politik akhirnya tersandra gitu ya. Mereka tidak bebas menentukan pilihan. Misalnya kalau kita lihat soal Ridwan Kamil, ini saya mengutip Profesor Saiful Mujani, kan dia mengatakan dia heran waktu masih awal-awal Ridwan Kamil ke Jawa Barat atau ini, yang paling ngotot Ridwan Kamil ke Jakarta itu adalah partai-partai lain. Iya, ya, bukan PAN, Golkarnya ya, ya. Kata Profesor Saiful, kok bukan partainya sendiri yang bicara, itu kan kader orang gitu. Kenapa partai lain yang sibuk? Itu artinya ya partai ini tidak cukup independen untuk menentukan sikap. Ini kan kader dia, mestinya pertimbangan dia mau ke Jakarta atau dia tetap Jawa Barat itu mestinya Golkar yang menentukan, dan itu berdasarkan kepentingan Golkar. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau menurut saya dalam dua kasus ini Golkar kepentingannya tidak terpenuhi, justru kepentingan yang lain, ya mungkin saja benar bahwa ada kekuatan besar di belakang ini yang bermain gitu, yang mengatur Golkar. Kekuatan itu bisa jadi ada macam-macam skenario lagi. Pertama ya mungkin karena kan mungkin kita biasa lihat bahwa ada politik transaksional kan di kita gitu ya. Ya bisa saja kekuatan ekonomi ini kan persoalan transaksi gitu ya. Kita tidak tahu. Atau ada yang menyebut jangan-jangan ini ada persoalan hukum. Ada yang tersandra hukum misalnya dan sebagainya. Kita tahu kan bahwa pemerintah kan menguasai aparat hukum juga. Dan kalau kita lihat kejadian belakangan ini di mana keputusan-keputusan hukum itu bisa diutak-atik ya. Kalau itu saja bisa diubah, kalau MK saja bisa menurunkan batas usia atau MA tiba-tiba itu melakukan, ya kenapa tidak dia lakukan untuk hal lain, misalnya menekan partai-partai tertentu yang tidak mau kerjasama dengan ancaman kasus hukum misalnya dibongkar. Jadi ada macam-macam skenario. Saya justru agak setuju tuh bahwa dia di belakang ini ada sesuatu gitu loh. Partai-partai politik kita tidak cukup independen dalam keputusan-keputusan politiknya. Ada sesuatu di luar sekedar hitung-hitungan politik gitu. Karena secara rasional Ridwan Kamil sih di Jawa Barat gitu. Kenapa tidak di sana gitu? Ya kecuali memang Ridwan Kamilnya sendiri ya memang ingin tantangan yang baru gitu, misalnya ke Jakarta. Tetapi kalau kita berpikir secara rasional, politik rasional, ya mestinya dia mengambil wilayah di mana dia sudah kata 80% menang gitu. Dibanding ya 50-50 di Jakarta gitu kan, pikiran biasa gitu. Tapi kan di balik itu ada, kita tidak tahu. Nah, yang menarik kan tadi dibilang bahwa secara data gitu ya, Ridwan Kamil kan udah pasti menang di Jabar, tapi kemudian ditarik ke Jakarta dengan sepertinya kalau kita membaca perkembangan sekarang nih, yang kayak diatur gitu ya, diatur ininya gitu, itu sepertinya itu memang akan diproyeksikan pertarungan yang benar-benar
buat saya itu nggak menarik secara politik Hmm. ya. Jadi misalnya katakanlah RK kan nggak mungkin dia harus benar-benar fight banget gitu kalau melawan Anies gitu Ya. kan. Nah, supaya tidak terlalu tidak terlalu berjuang gitu, maka partai-partai ini sepertinya akan membuat pertarungan ini ya seperti kasus apa ya, Solo Hmm. Gibran jadi wali kota gitu loh. Ya, ya. Disettinglah lawannya yang udah pasti Hmm. kalah gitu. Nah, kita ngelihat di beberapa daerah itu sepertinya akan dibegitukan, Hmm. kecuali daerah yang misalnya PDIP itu bisa Maju maju sendiri. sendiri. Ya. Tetapi daerah yang PDIP itu tidak bisa maju sendiri, Hmm. itu sepertinya akan dibuat situ kalau saya Hmm. ngelihat perkembangannya ya. Jakarta, Ya. Banten, Jabar mungkin enggak ya, Hmm. karena lebih dinamis tuh Hmm. partainya ya. Tapi Sumut misalnya ya. Sumut PDIP bisa ya? PDIP bisa maju sendiri. Jateng bisa gitu, Jatim Ya. gitu. Karena PDIP kan Hmm. nggak bisa sendiri. Nah, gimana Mas Haidiman ngelihat seperti itu nggak? Iya, memang ada sekarang gejala di mana ada upaya membentuk suatu kekuatan politik yang sangat besar, Mhm. sehingga lawan-lawan potensial itu jadi tidak punya kendaraan politik. Iya, Yaitu misalnya ya, dimatikan gitu ya? dimatikan, terjadi di beberapa wilayah. Bahkan Jawa Barat juga bisa demikian sebetulnya. Jawa Mhm. Barat kan kekuatan, tidak ada partai politik yang bisa maju sendiri kan kalau tidak salah. Karena itu kalau PDIP ditinggalkan sendirian, dia tidak bisa maju juga Iya, gitu ya. jadi dia Partai-partai nggak lainnya. Dan kita berarti tak bisa kota kosong juga bisa ya itu kota Jabar kosong. itu ya? Di sana kan ya ada yang kuat kan, Gerindra, kemudian PDI Perjuangan juga lumayan kuat, Golkar, Gerindra, Golkar udah PKS, gabung kan. Kan tinggal PAN, Demokrat kan sebagai koalisi, Kim kan mungkin saja ini bergabung. PKS, walaupun kita awalnya menduga ini potensial menjadi oposisi juga ya bersama PDI Perjuangan, tapi di beberapa wilayah kayak PKS Sumut kan udah sudah gabung. ditarik. Mhm. Sumut sudah bergabung mendukung Bobi. Di Mhm. Jawa Timur Udah PKS juga gabung mendukung Khofifah ya. Hovifah. Di Banten Mhm. PKS juga bergabung Iya. menjadi masuk dalam koalisi Kim besar di sana. Jawa Barat ya masih punya potensi juga, walaupun PKS juga lumayan kuat ya, menguasai wilayah Depok, Bogor gitu ya, Bekasi gitu wilayahnya. Jadi mungkin itu terjadi. Jadi ada semacam upaya untuk membuat koalisi yang sangat besar sehingga tidak terjadi pertarungan di wilayah-wilayah itu. Target utamanya kotak kosong. Dan kita tahu selama ini dari 2015 sampai sekarang, sampai 2020, pilkada sekarang tak 2020, itu sudah ada 53 kasus Kota kotak kosong dan hampir semuanya menang. Kota kosongnya? Bukan, bukan. Yang Oh, menang manusianya. Ini manusianya kan ya. manusia melawan benda mati. Heeh, heeh. Ya tentu saja menang. Kecuali yang Kecuali pernah di Makassar ya? Makassar. Itu pun kasusnya Makassar kan agak unik karena Mhm. waktu itu masih ada lawannya. Mhm. Tapi lawannya ini ada kasus hukum sehingga tidak bisa maju. Sehingga ya Kota lewat kosong yang kotak kosong, dihadapi. lawannya yang tidak puas ini mobilisasi. Ada Mhm. mobilisasi politik yang serius sehingga kotak kosongnya menang. Di tempat-tempat lain di mana karena semuanya dirangkul, ya siapa yang akan mobilisasi kotak kosong? Sehingga kemungkinan untuk menang itu jauh lebih besar kalau melawan kotak kosong. Kalau kita lihat kasusnya ya. Dan fenomena kotak kosong ini dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu semakin meningkat. Dulu cuma 7, jadi berapa belas. Terakhir kemarin 2020 25 kasus. Jadi semakin naik gitu. Karena orang mungkin elit politik melihat ini ternyata ada jalan yang cukup mudah nih. Tidak usah melawan yang lain, mungkin lebih murah gitu ya. Lebih murah ya. Karena kalau membeli partai kan mungkin ya Berapa udah ketahuan jelas gitu iya kan. jelas gitu yang harus dibeli. Kalau ini bertarung kan belum tentu menang juga, harus mengeluarkan uang juga. Jadi rasionalitas elit dalam pengertian yang rasionalitas non demokratis mungkin ya. Jadi itu yang muncul ini. Jadi ada upaya ke arah sana. Kecuali di wilayah-wilayah di mana ada PDI Perjuangan, jadi ada upaya membangun koalisi besar, tapi kelihatannya kan PDI Perjuangan ini agak susah nih didekati ya. Karena mungkin karena dipimpin oleh Bu Megawati yang cukup ideologis gitu ya, dan punya persoalan khusus dengan koalisi istana sekarang ini sehingga tidak mudah. Nah di wilayah di mana PDI Perjuangan ada, yaitu kemudian diisolasi gitu ya,
sendiri aja. Mm-mm. Misalnya di Banten, saya tinggal sendiri Mm-mm. sekarang. Ya tidak bisa mendukung Nggak bisa siapapun, mendukung nggak siapa. cukup suaranya. Di Jakarta juga. Di Jakarta juga demikian, Hmm. di Jawa Barat juga bisa demikian, di Sumatera Utara masih cukup. Mm-mm. Tetapi mungkin PDI Perjuangan harus mencari figur yang bisa menandingi Bobi Nasution. Mm-mm. Di Jawa Tengah Dan bisa memajukan. partainya ya yang Ya, paling kuat. di Jawa Tengah juga demikian. Sekarang kelihatannya karena ada 2 tokoh yang populer di sana sekarang, Ahmad Lutfi dan Kaisang, PDI Perjuangan tampaknya mencari figur untuk menandingi itu. Mulai muncul nama seperti Andika Perkasa misalnya, seterusnya. Di Jawa Timur terisolasi dia, walaupun PKB juga belum menentukan pilihan di sana ya, tetapi kecuali PKB tidak ikutan ya. Nah, tidak ikut atau gabung sama PDI Perjuangan menarik juga di Jawa Timur. Tapi selama ini ada upaya, pertama membangun koalisi besar, yang kedua mengisolasi PDI Perjuangan. Dan yang selanjutnya ya kalau bisa kota kosong lawannya gitu. Dan menurut saya ini bermasalah. Walaupun itu legal, demokratis juga, tapi menurut saya bermasalah untuk kualitas demokrasi kita. Iya, bermasalah untuk kualitas demokrasi ya. Iya kan, karena ini kita kan mestinya pemilihan kepala daerah itu kan publik itu mestinya disuguhkan calon-calon yang bagus gitu yang ya. bagus, yang bisa mewakili mewakili aspirasi mereka kan. Tapi kalau cuma satu calonnya melawan benda mati, gimana kita menguji si calonnya ini bagus atau tidak? Perbandingannya dengan kotak, dengan kardus atau dengan seng mungkin ya kalau kotaknya seng. Atau dengan kayu. Tapi kalau misalnya yang dalam kasus yang katakanlah mengikuti yang wali kota Gibran waktu itu terpilih, supaya tidak kelihatan itu kota kosong kan disetting gitu kan. Bisa jadi ya. Gitu. Nah ini juga gimana menurut Mas Saidiman? Maksudnya apa juga itu bisa berpengaruh pada yang namanya kualitas demokrasi juga? Iya, saya kira itu dalam beberapa kasus di mana terlalu dominan satu calon, biar ada semacam kompetisi jadi muncul calon lain. Disengaja atau tidak, kalau disengaja kan jadinya si calon alternatif ini seperti calon boneka begitu ya, tidak serius gitu. Atau ya tentu saja terbuka kemungkinan untuk itu di Jakarta misalnya, ya ada potensi ada calon independen misalnya. Yang ujug-ujug. Tetapi kalau kita lihat dalam survei gitu ya, popularitasnya misalnya, elektabilitasnya masih terlalu jauh. Kalau di Jakarta kan ada 3 tokoh memang yang sangat populer. Ada Anies Baswedan, ada Ahok, ada Ridwan Kamil sekarang. Di luar itu di bawah gitu nama-namanya. Jadi kalau muncul calon alternatif ya kita tidak akan disuguhkan satu pertandingan yang menarik, kompetitif gitu ya. Agak jomplang gitu akhirnya. Nah, sepertinya kalau kita ngelihat tadi yang kita perbincangan, kekuatan politik ini sering juga dibahas oleh Tempo misalnya atau podcast-podcast di YouTube nih ya. Ini memang belum selesai perseteruan antara Jokowi ya, kekuatan Jokowi dengan Ibu Mega PDIP gitu loh. Artinya di sini power atau kekuatannya Prabowo hanya istilahnya itu mendapatkan keuntungan dari perseteruan ini. Itu. Ya. Gimana Mas Saidiman? Ya, kalau secara sekilas ya terlihat ada semacam perseteruan jilid kedua atau jilid ketiga ya antara Pak Jokowi dan Megawati, atau antara kekuatan politik Jokowi dan PDI Perjuangan gitu ya kalau kita lihat. Tetapi saya ingin melihat ini dalam lanskap yang lebih besar. Saya melihat koalisi besar yang sedang dibangun di beberapa tempat ini, menurut saya ini bagian dari agak menyeramkan sebetulnya. Ini semacam konsolidasi politik lama. Nah, kalau kita lihat ya sejak awal itu ada upaya misalnya untuk upaya mengembalikan MPR, menghapus pemilihan langsung. Inginnya itu yang berkuasa itu elit. Semua ini ditentukan oleh elit. Jadi dikembalikan lagi ke elit, bukan lagi kepada rakyat yang dulu agenda reformasi kita ya. Agenda reformasi. Nah, mengembalikan ke elit ini kan pertama MPRisme. Presiden itu ingin dipilih langsung. Atau misalnya pilkada langsung itu ingin dihapus. Itu aspirasi semacam itu sudah ada. Bahkan sejak era Pak SBY akhir-akhir itu kan muncul. Nah itu tapi kan misalnya di era Pak Jokowi ini salah satu yang menentang itu yang paling keras adalah Ibu Megawati Soekarno Putri.
melalui PDIP dan punya PDIP ketika itu, jadi itu gagal gitu. Tetapi ide umumnya mengembalikan itu ke elit. Publik ini jangan dikasih deh. Jadi gagal dalam menghapus pilkada langsung. Oke, pilkada langsung tidak dihapus, tapi diatur saja. Jadi ini menurut saya itu kelanjutan dari ide itu. Ide agar elit ini berkuasa sepenuhnya. Rakyat ini tidak perlu dikasih. Rakyat ini cuma terima aja lah, Terima bansos aja aja lah gitu. Iya, kita atur aja. Atur aja gitu. Nah, makanya tidak usah ada pilihannya ya, Kak. Ya tetap ada pilihan. Ada yang bertanding minimal dengan kotak kosong. Seolah-olah demokrasi gitu. Tetapi kan di situ substansi rakyat terlibat itu tidak ada akhirnya. Nah, saya kira itu palsu gitu palsu. ya, bener. Jadi menurut saya koalisi besar ini bagian dari kelanjutan dari ide ingin menjauhkan publik dari haknya untuk memilih pemimpin. Itu yang besarnya menurut saya. Yang kemudian karena yang menentang itu adalah Megawati Soekarno Putri, jadi seolah-olah Jokowi melawan Megawati. Tapi menurut saya itu ini adalah kembalinya kekuatan politik lama atau mindset politik lama, di mana publik ini dicurigai. Mungkin pernah dengar kan, baru sekitar beberapa bulan lalu misalnya setelah pemilu, Pak Prabowo mengatakan demokrasi ini melelahkan. Nah iya, tapi memang kan suara-suara Pak Prabowo seperti itu Ya, kan. itu menurut saya mewakili pandangan umum elit-elit kita yang lelah. Lelah kita ngapain kita datang ke rakyat gitu. Apa beli Capek ininya, memang. apa nama hatinya rakyat Ya, gitu ya. di atas di elit harus negosiasi, kemudian ke rakyat pula. Kenapa tidak diselesaikan di elit? Setelah dulu kan selain misalnya pilkada langsung mau dihapus, pilpres langsung mau dihapus, juga kan ada ide ketika itu mau satu calon saja pemilihan presiden. Ide-ide itu udah ada. Satu saja, tidak perlu misalnya ada ide menggabungkan Prabowo dengan Ganjar misalnya. Anies Baswedan tidak dapat partai ketika itu dan seterusnya. Diganggu terus. Jadi ini ide yang lama yang selalu ingin dimajukan. Dan sekarang mungkin menemukan momentumnya. Oke, tetap ada pilkada, tetapi satu saja calon. Ini yang disebut kalau di dalam buku Stephen Levitsky itu dia sebut competitive authoritarianism. Jadi otoritarianisme sebetulnya, tetapi muncul dalam wajah yang ada kompetisi. Gitu ya? Padahal kompetisinya semu. Hasilnya sudah ditentukan dari awal. Iya. Jadi pura-pura ya istilahnya. Pura-pura demokratis, padahal sebenarnya otoritarian ya. Karena semuanya sudah ditentukan, disetting semua. Dan ini yang terjadi sekarang ya, Mas Saidiman. Kita sekarang kalau misalnya pemirsa lihat nih, baca atau menonton gitu, ini yang kita tonton, kita nikmati, yang mungkin membuat kadangkala saya pribadi nih, Mas Saidiman, itu males gitu loh, capek gitu, apa sih, nanti ujung-ujungnya begini gitu. Atau misalnya kalaupun ada perasaan, waduh, kalau misalnya kita mengkritik ini takutnya begini. Ya betul. Gitu kan. Karir kita bisa terhambat. Ya itu udah kejadian. Keamanan kita bisa terganggu dan seterusnya. Dan itu ada gitu, udah ada beberapa yang jadi korban kan. Dan gitu. Kalau lihat itu sistematis sebetulnya ya. Mulai dari partai-partai politik, kita lihat misalnya dalam kasus Golkar itu seperti kepentingannya tidak muncul di sana. Ada kepentingan lain di luar itu. Itu membuat partai-partai menjadi tidak kritis, tidak independen. Tapi bukan cuma partai. Ormas-ormas misalnya. Benar. Dikasih tambang dicekokin kalau tambang. Tidak ikut dalam pemerintah ya dipersulit lah apanya. Media-media juga demikian. Kita mendengar media-media misalnya yang kritis itu kehilangan iklan misalnya dan seterusnya. Jadi itu persis yang digambarkan oleh Stephen Levitsky itu. Suasana di mana seolah-olah demokrasi tetapi sebenarnya di dalamnya itu elitnya sangat kuat. Ada kekuatan besar yang mengatur segalanya. Yang membuat partai menjadi tidak independen. Menjadi oposisi itu tidak bermakna gitu. Menderita seorang. Susah. Dibuat susah gitu. Atau media ya tidak bisa kritis lagi karena menjadi susah, nggak bisa hidup. Saya misalnya pernah mendengar, saya tidak tahu ya, wawancara ada satu talk show di salah satu stasiun TV yang sangat terkenal besar ketika itu, tiba-tiba hilang. Jadi ya saya nggak mau menyebut, tiba-tiba hilang. Dan saya lupa saya baca di mana, katanya itu persoalannya bukan negara
menyorot ILC-nya itu bukan acaranya itu sendiri yang disorot, tetapi holdingnya, perusahaan besarnya yang bisa bermasalah. Itu kan bisnis besar kan, bisnis besarnya ini yang disorot. Yang Jadi itu kecil saya, itu. Jadi betapa seluruh aspek kehidupan itu bisa diintervensi, dan suasana semacam ini yang menurut saya berbahaya. Dan kalau boleh saya tambahkan, Tenong, saya baru berpikir tadi, apa yang menyebabkan ini semua? Menurut saya ada dua. Dulu Pak SBY itu kan ancaman semacam itu kan sudah ada juga sebenarnya, kekuatan politik lama itu. Tapi Pak SBY ketika itu lumayan ada komitmen demokratis. Ketika KPK ingin dilemahkan, dia tolak. Ketika ingin menghapus pilkada langsung, dia tolak pada akhirnya. Di sekarang kekuatan itu masih ada, tetapi Pak Jokowi ini bermasalah. Mungkin Pak Jokowi tidak terlalu berpikir ke sana, tapi intinya Pak Jokowi tidak punya komitmen pada demokrasi yang serius. Sebenarnya mungkin bukan lebih ke situ sih ya, itu buat saya argumennya atau alasannya terlalu canggih. Tapi buat saya karena Jokowi ini lebih memikirkan kepada kepentingan pribadi, mungkin ketemu di keluarga sana, ya. Jadi ketemu akhirnya argumen kita jadi canggih gitu loh. Betul. Jadi ada kekuatan besar, memang inginnya elit saja. Si Pak Jokowinya sendiri tidak punya pikiran demokratis gitu ya, sehingga ya ikut saja, atau memang dia sendiri menjadi bagian dari sana pada akhirnya, kekuatan besar yang ingin mengembalikan sistem politik kita kepada yang lama. Jadi pentingnya figur pemimpin yang punya komitmen demokrasi itu penting. Di situ ya. Seperti Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, ke depan kalau dua hal ini memang berlaku, saya menjadi sangat pesimistis. Karena kita ke depan akan punya Presiden Prabowo Subianto. Dia bukan hanya, saya kira, tidak terlalu punya komitmen pada itu, bahkan dia adalah bagian dari aktor politik lama itu. Dan benar-benar dalam pengertian yang sesungguhnya gitu. Dia bukan hanya punya mindset Orde Baru, tapi dia bagian dari aktor politik Orde Baru yang masih tersisa sekarang. Dan kita juga tidak bisa berharap misalnya dengan wakilnya meskipun muda, ya, tapi kan juga tidak, kita melihatnya kan meskipun bukan bagian dari Orde Baru, anak muda gitu, tapi komitmen itu ya, soal komitmen itu komitmen punya ada. Nah, kita masih sebenarnya tentu saja kita selalu bilang bahwa kita jangan pesimis, kita jangan kemudian merasa gelap, tidak ada harapan, tidak ada harapan gitu. Kalau misalnya kita ngelihat ada figur katakanlah Ibu Mega, ada figur tokoh-tokoh yang masih sangat independen gitu, yang masih ingin merawat demokrasi gitu ya. Mungkin dari situlah kita bisa ini ya, bisa apa ya, melihat bahwa masih ada celah, meskipun katakanlah ya kita ngelihat, aduh kalau ngelihat aduh kayaknya PDIP dikerjain lagi nih. Ini kayak gitu-gitu ya Mas Ediman ya. Gimana ya? Iya tentu saja selalu ada harapan ya. Salah satu harapan kita sebenarnya karena publik itu secara umum kalau kita tanya di dalam survei, apakah mereka menganggap penting kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, ya itu sangat penting gitu ya buat publik. Saya kira itu harapan kita. Nah, yang membuat ini sulit sekarang kalau rakyat ini mereka ingin bebas menentukan pilihan tapi tidak dikasih pilihan. Nah, menurut saya ini persoalannya. Untung kita masih punya tentu saja beberapa elit politik yang punya komitmen, dan kita berharap itu membesar gitu ya. Saya sih berharap misalnya dalam konstelasi politik sekarang masih ada kekuatan politik yang formal, partai politik yang mau berdiri sebagai partai oposisi gitu ya, berhadap mengimbangi kekuasaan pemerintah. Dan harapan saya sekarang tinggal PDI Perjuangan. Kita berharap. Tapi kalau PDI Perjuangan juga masuk ke sana, ya harapan kita ya kembali ke gerakan civil society tentu saja. Ya itu PDIP sekarang misalnya dengan kemarin diumumkan susunan pengurus baru ya, itu kan itu kayak kita ada harapan banget gitu bahwa ini sebagai leader ya, masyarakat sipil kan nggak bisa langsung perang di dalam itu kan nggak bisa, mungkin cuma teriak. Ya kadang ya udah dimatikan gitu kan, dan itu berjuangnya mungkin harus menunggu 32 tahun lagi seperti Orde Baru kan, itu melelahkan banget gitu sangat kan. melelahkan. Jadi kita berharap sih PDIP dan Ibu Mega gitu kan masih tetap konsisten ya, Mas Ediman ya. Saya juga berharap bahkan sebenarnya beberapa partai yang juga ada di dalam pemerintahan, misalnya Nasdem, atau misalnya menurut saya Partai Golkar, saya benar agak kasihan
agak mungkin bukan kasihan ya, tapi Menyayangkan. prihatin Heeh. melihat kondisi Golkar sekarang itu seperti ya itu tadi, dari berbagai kasus itu seperti tidak punya Kekuatan. kekuatan gitu. Dan saya sih berharap pada akhirnya Mm-mm. elit-elit Partai Golkar ini yang banyak itu sebagai partai yang sangat besar itu Mm-mm. mereka menemukan kembali kepercayaan dirinya Mm-mm. untuk kemudian relatif punya independensi. Mungkin Mm-mm. setelah era Pak Jokowi mungkin. Iya, jadi mungkin karena tadi di awal-awal dijelaskan tentang bagaimana internal Golkar itu seperti apa Ya. gitu ya. Artinya di Golkar sendiri ya mungkin sekarang itu kayak udahlah main aman dulu, kayak taktis lah gitu, Ya. taktis lah supaya nggak dikerjain banget gitu. Ya. Tapi suatu saat gitu figur-figur yang kuat ini itu bisa Ya. ini ya bisa Bisa memainkan perannya untuk merawat demokrasi Ya. kita ya. Ya, Gitu. betul. Menarik Mas Haidiman. Terima kasih. Siap, Kita makasih banyak. udah panjang lebar ini ya. Ini perbincangan yang buat saya mencerahkan ya untuk kondisi atau pemetaan politik saat ini. Nah, kita minum dulu nih, saking asiknya ngobrol kita belum minum, belum ngeteh. Ngeteh nong Ini ya. manis nggak nih ngetehnya? Manis kan? Enggak. Oh, enggak. Pas. Oke, sekali lagi terima kasih Siap, Mas makasih. Haidiman untuk waktunya, dan pemirsa MPTV. Kita akan ketemu lagi dalam ngetenong berikutnya dengan narasumber yang berbeda tentu saja. Oke, terima kasih dan salam. Dadah.